Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman sekalian, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya memiliki mata pencaharian masing-masing, layaknya manusia pada umumnya. Mereka bekerja membuktikan bahwa dakwah mereka bukanlah untuk mendapatkan upah atau harta dari kaumnya. Contohnya sendiri adalah Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal sebagai seorang arsitek dan tukang kayu yang handal. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Daud adalah seorang pandai besi, Nabi Adam seorang petani, Nabi Idris seorang penjahit, dan Nabi Musa seorang pengembala. Memang bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal, karena beliau adalah seorang arsitek yang ulung. Proses pembuatan kapal ini memakan waktu yang cukup lama, dimulai dari menanam pohon, menunggu hingga pohon itu besar, menebangnya, lalu mengeringkannya. Seluruh proses ini memakan waktu kurang lebih sekitar 100 tahun. Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam membutuhkan waktu 100 tahun lagi untuk mengolah kayu tersebut dengan menggergaji, menyerut, menghaluskannya. Setelah banjir besar mereda dan kapal Nabi Nuh alaihissalam bersandar di suatu tempat, beliau tidak lagi menjadi seorang arsitek dan tukang kayu. Nabi Nuh kemudian beralih profesi menjadi seorang petani dan mulai menanam anggur. Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar 4.800 tahun yang lalu. Setelah terombang-ambing oleh banjir besar, pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah menurunkan hujan." Maka air pun disurutkan, perintah pun dilaksanakan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Bukit Judi atau Gunung Judi saat ini terletak di pegunungan Ararat, Turki. Sekitar 17 tahun yang lalu, sebuah komunitas bernama Noah Ark Ministries International mengklaim telah menemukan sisa-sisa kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Ararat, Turki. Mereka menemukan 7 kompartemen kayu besar yang terkubur pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut, dekat puncak Gunung Ararat. Mereka yakin 99% bahwa penemuan tersebut benar adanya. Namun, klaim mereka ini ternyata tidak didukung oleh bukti arkeologis yang kredibel. Sebenarnya, bukan hanya Nami yang mengklaim telah menemukan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ada lusinan kelompok dan ilmuwan lain yang juga mengklaim hal serupa. Salah satu penemuan terjadi pada bulan Juli tahun 1951. Ketika sebuah tim arkeolog asal Rusia melakukan penelitian di lembah Kaat, mereka menemukan potongan kayu yang berserakan di lokasi tersebut. Potongan-potongan kayu ini tampak sangat mencurigakan, sehingga para ilmuwan menggali lebih dalam dan menemukan banyak potongan kayu purba yang tertimbun di dalam tanah. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, kayu-kayu tersebut ternyata bukanlah jenis kayu biasa dan diduga menyimpan rahasia besar. Salah satu potongan kayu yang menarik perhatian adalah sepotong kayu persegi berukuran 14 x 15 inci yang kondisinya jauh lebih baik dibandingkan potongan-potongan kayu lainnya. Dari awal penemuan pada bulan Juni tahun 1951, penelitian terhadap kayu-kayu ini memakan waktu lama. Hingga pada akhir tahun 1952, para ilmuwan Rusia mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu tersebut merupakan bagian dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Yang mengejutkan, di beberapa potongan kayu tersebut terdapat ukiran huruf kuno yang tampaknya terbentuk kata atau kalimat. Para ilmuwan tidak mengetahui makna dari tulisan tersebut, sehingga pemerintah Rusia membentuk tim pakar epigrafi yang terdiri dari 7 orang pada tanggal 27 Februari 1953. Setelah menghabiskan waktu sekitar 8 bulan,
Mereka menyimpulkan bahwa terdapat gambar atau bentuk telapak tangan dengan beberapa kata dalam bahasa Samani. Kata-kata ini diterjemahkan oleh Mr. N.F. Max, seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, yang artinya, "Ya Allah, penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari tubuhmu yang suci, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka." Sabir dan Sabir yang disebutkan dalam ukiran tersebut adalah nama lain dari Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah SAW. Semua orang yang terlibat dalam penelitian ini sangat terkejut setelah mengetahui arti dari tulisan tersebut. Yang membuat mereka lebih bingung adalah bagaimana potongan kayu yang berusia ribuan tahun tersebut tetap dalam kondisi utuh dan tidak rusak sedikit pun. Potongan kayu tersebut saat ini disimpan dengan rapi di pusat penelitian fosil di Moskow, Rusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa Nabi Nuh alaihissalam mengetahui tentang Nabi Muhammad yang akan datang di akhir zaman? Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah SAW memang memberitahu kaumnya tentang kedatangan nabi penutup yang bernama Muhammad. Dalam Injil Barnabas yang kontroversial disebutkan bahwa Nabi Isa menyebut nama Muhammad dalam bab 44. "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Dalam bab 51, atas perintah Allah, malaikat Mikail mengusir Adam dan Hawa dari surga. Sebelum keluar, Adam melihat tulisan pada pintu surga, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah." Di dalam Taurat dan Injil, bahkan dalam teks Yahudi, sebenarnya telah disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Namun, mengapa mereka, umat Yahudi, umat Kristen, tidak mau menerima dan berbaiat kepada Nabi Muhammad? Jawabannya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Mereka menolak karena rasa dengki, sama seperti iblis yang diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedengkiannya dan karena rasa sombongnya yang merasa lebih agung dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari saya pribadi. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.